empat divisi yang lain di bagian pendidikan dan keagamaan. Ada perkembangan itu fokus dan mandor dan master itu ngurusin ibu sama bayi itu orang-orang dokter Erik kan nggak kuliah ya, itu dia ngurusin ibu dan bayi itu USG kelainan komunitas janin dan berbagai itu ahlinya perkembangan. Kemudian ada onkologi itu tumor ganas. Kemudian ada fertilitas endokrin reproduksi untuk orang-orang yang sulit punya anak, gangguan hormon, ya, kisah coklat itu orang-orang fair. Terus obstetrik sosial itu yang bikin peraturan sama Menkes, penyuluhan ke puskesmas kan objek itu adalah bagian yang disorot oleh WHO juga. Kematian ibu dan bayi itu satu-satunya bagian yang dipanggil oleh dinkes kalau bayi ibunya meninggal adalah perkembangan. Jadi kalau penyakit dalam rasanya datang terus ibunya meninggal, nggak bikin laporan dinkes, nggak diaudit maternal. Ya kalau uji orang baik-baik tiba-tiba mati karena perdarahan postnatal, dia audit itu meninggal karena preeklamsi. Jadi kita harus mengeluarkan angka kematian ibu. Nah, makanya di SDGs dan WHO pun ya bagian yang sering disebut adalah bagian anak dan bagian kecil gitu. Terus barulah berdiri divisi OB. Makanya konsultannya baru ada 60 orang se-Indonesia ya, makanya sama-sama sedikit tapi di tiap daerah benar-benar sudah ada lah. Makanya kalau saya jelaskan ini supaya nanti Anda jadi dokter umum tidak salah merujuk. Aku udah ketemu kasus kayak gini, jadi kemana? Harusnya volunteer kamu ke kemana? Kan nggak nyambung. Kemana tidak bisa melakukan operasi, hospital itu walaupun dia dokter opsi. Ya, itu pun saya ada kanker kanker. Harusnya onkologi saya ditunjuk untuk operasi orang pasien onkologi, saya nggak mau. Terapi dasarnya mungkin sama operasinya, cuma kan ada lebih outputnya lebih banyak lagi nih ngambil apa yang ngambil untuk staging daripada tumornya itu ada. Itu kompetensinya adalah onkologi itu kita lakukan sesuai dengan kompetensi kita, jangan kita nggak kompeten terus kita lakukan. Nah itu betul itu banyak, jadi jangan salah merujuk maksudnya. Nah ini kayak komentar, jadi jangan cuma lihat perempuan itu cantik, nah cowok-cowok ini misalnya tertipu dengan kakak luarnya wanita, sudah punya pacar belum? Sudah, ya kan? Cantik, orang-orang yang kalau kita banyak cantik-cantik. Di luar negeri itu makanya kenapa mau menikah ada konseling pranikah, ya kan? Tapi seharusnya hasilnya kalau ditemukan banyak komunitas pada perempuannya, cowoknya sudah siap belum? Jadi kebanyakan pada putus. Ya sebenarnya cowoknya juga yang setia, tapi di belakangnya orang tua, segala cowoknya ini laki-laki tinggal, ayo. Tujuannya menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah kalau perempuannya nggak punya anak, nggak bisa punya anak, pasti disuruh ganti namanya cewek itu aja, pasti. Konturnya itu bagian belakangnya yang mendorong itu sebenarnya banyak dari pihak keluarga. Kami sama sehingga di bulan itu kita diajarkan bagaimana membuat ada ujian keluarga sakinah. Gimana cara kita mengedukasi pasien itu jangan sampai cerai. Ya karena dampaknya ini sama-sama besar gitu loh untuk suatu hubungan laki dan perempuan itu. Banyak yang cerai gitu ya. Tapi ada saya juga membaca mereka perempuannya tidak punya biologis, tidak punya vagina sindrom, MRK sindrom, mayoritikursi, terus dan Hauser dia dan laki-laki yang setia, malah dia membuat komunitas untuk kan orang yang punya kelainan itu pasti ditakdirkan dia pasti akan depresi ya. Supaya dia bisa lanjutkan hidupnya, dia pasti membuat komunitas supaya dia tidak akan depresi. Bergabungan dengan orang-orang yang kelainannya sama. Itu jadi dia membuat yayasan untuk mengangkat anak-anak yang dibuang sama ibunya. Jadi dikasih yang ibu yang udah itu nanti dikasih orang
sedangkan yang ini orang ini bisa bagus lah, nggak dikasih rahim, begitu kita punya dia punya anak dari rahimnya sendiri nggak bisa. Makanya itu Allah tuh masih seimbang di dunia itu, pasti ada positif, ada negatif, pasti ada yang normal, pasti ada yang tidak normal. Jadi pelajaran ini apalagi kalian dokter punya gambaran total ada yang tidak normal. Soalnya penampilannya seksual sekundernya itu normal bagus, payudara tumbuh enak apa gitu. Ketahuannya pada saat fisik, terutama dari ataupun dari eksternal. Ya. Nah, ini secara embriologis fungsional sistem protesta dibagi menjadi dua bagian. Mau di sana apa sih? Dan ini soalnya ada sistem urinarius dan kita makanya kenapa kalau ada kelainan wanita pada wanita tanyakan hasilnya, kan bisa ada tulisan penunjang ya, kamu baca ada nggak kelainan urinarius, karena embriogenesisnya berdekatan berjalan bersamaan. Secara biologis keduanya berasal dari struktur mesoderm yang terletak di dinding posterior lobak abdomen. Jadi pada minggu 4 pertumbuhan embrio mesoderm kemudian mengalami segmentasi di bagian sel, terus mengalami vegetasi sehingga tidak tumbuh menjadi eksokaryoidus. Kemudian di bagian cerah, lumbar dan akal dia memisahkan diri dari selomek cavity, sisi kranial mengalami segmentasi dan di bagian caudal tidak mengalami segmentasi. Bagian yang tidak mengalami segmentasi kemudian menjadi model dari bagian modelik yang selanjutnya akan berikut juga, yaitu tubuh rekalus dan probekalus. Nanti ada kelainan polisukit, kidney, bayi-bayi dengan kelainan ginjal, saluran reproduksinya bagaimana? Pasti ada kelainan. Nah, kelainan kongenital di sistem urinarius, contohnya ada polikistik kongenital, ya ada agenesis unilateral maupun bilateral, karena proses degenerasi gula sporenterik tidak berhasil mencapai jaringan rekanefrin. Kemudian kalau agenesis bilateral itu bisa diketahui untuk pengambilan 14 minggu. Makanya pembentukan organogenesis itu saat fase 1 ya di bawah 12 minggu itu masa-masa paling penting untuk pertumbuhan si janin calon lawan janin itu. Padahal ibunya sedang di paramesis sudah tidak untuk makanan nggak bisa masuk apa-apa. Ini caranya pokoknya dimasukin. Akan dikasih obat-obat vitamin DHA. Karena pembentukannya sejak hamil. Yang baik tidaknya anak itu pada saat makanan nutrisi yang dimakan ibunya sejak hamil, bukan anak lahir baru dikasih nutrisi semua. Sejak kehamilan. Terus ada ureter duplet, ada ureter ektopik, ada plakid kidney, ada busuk kidney, ya bagian distal kaulanya bertemu jadi seperti apapun daya untuk kelainan-kelainan. Ini ureternya duplet, ya ini ureternya ektopik, ini ada ektopik tumbuh lagi ureter. Kalau kelainan kongenital di ureter ada fistula urakal, ada kista urakal dan sinus urakal. Nah, namanya fistula itu adalah lubang yang menghubungkan antara dua organ, ya atas dengan bawah. Itu kalau kista terbentuk dari kista gitu. Kalau di objek mungkin fistulanya fistula vesicovagina, itu namanya disesuaikan dengan organnya. Vesicovagina, jadi vesika dengan vagina. Rectovagina, berarti rectum dengan vagina. Dia apa terbentuk lubang nih, jadi nya atau fesesnya masuk ke vagina, pipisnya keluarnya ke vagina. Kan nggak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan kualitas hidup pada perempuan itu kan jadi nggak nyaman. Dia pasti akan apa? Nggak mau ikut arisan lagi, dia mengecilkan diri sendiri, dia takut kan? Badan gue bau, aku duduk aja mencium bau enak, bau berkesin. Kalau orang yang duduk sebelah pun sampai kayak gitu kan punya perasaan kayak gitu si pasien ini. Nah itu harus kita jaga dampak psikologis pada wanita yang punya kelainan-kelainan cedera-cedera operasi. Jangan sampai judgement kita omongan kita itu membuat dia tambah depresi, malah jadi bunuh diri.
Dampaknya kan ada orang yang mengambil positif, ada yang mengambil negatif. Omongan kita itu bisa kena sama dia jadi positif apa negatif. Nah kalau mereka harus jadi bimbing mati. Nah, kalau positif ya sudah, orang pasti punya hikmah di belakang ini. Itu orang yang mengambil positif. Dan orang negatif banyak. Orang yang bunuh diri gara-gara omongan dokternya, saya nggak punya rahim, nggak bisa punya anak, apa yang gue hidup, ngapain itu kan banyak. Ada bully ekstropia, ada broker ekstropia. Terus kalau putus kita, awalnya dua laki-laki dan perempuan itu punya sepasang putus mesenefrik atau bulvi dan putus sepasang mesenefrik atau monoligandu. Ya, yang para mesenefrik itu berasal dari kombinasi longitudinal epitelselomik yang terletak pada konjulan intermittent di sisi anterolateral. Di bagian kranialnya dia berhubungan dengan longitudinal, di kaulannya berada di sisi lateral putus mesenefrik, kemudian menyerang di bagian ventral dan tumbuh di bagian tengah atau kolomedial. Kedua bagian kiri dan kanan putus para mesenefrik kolomedial itu saling bertemu dan bisa menjadi kelak yang menjadi kanalis uterus. Nanti ada video di YouTube, mungkin Anda bisa mencari organogenesis sistem reproduksi itu apa yang gambaran proses pembentukan organogenesis itu dibikin kayak 3D gitu loh. Kita bisa membayangkan oh seperti ini maksudnya ini. Kemudian putus genital pada perempuan itu para mesenefrik akan berkembang menjadi putus genitalis, ada yang bagian kranial vertikal, bagian horizontal, dan kaum vertikal yang satu kebetulan itu akan menjadi tuba dan uterus. Yang ketiga kaum vertikal itu akan menjadi kanalis uterus. Nah ini ya ada kanalis uterus nanti bawah menjadi sinus urogenitalis itu menjadi vaginanya. Nanti ada orang kanan dan sketsa kelihatan yang tidak punya uterus itu. Nah sampai bulan 5 vagina itu terbentuk lengkap dengan lumennya. Vagina terbentuk dari pertemuan bagian kranial berasal dari kanalis uterina dan bagian kaudal dari sinus urogenitalis. Tubuhan vagina terpisah dengan sinus urogenital oleh selaput tipis yang disebut selaput pigmen. Kemudian ada kisah diantar bagian dari perkembangan kerja yang tidak mengalami pigmentasi. Ini tuba, kontraseptum, uterus, calon bakal kafum uter ini ada di sini vagina, bawah ini adalah makanya dia ada kelainan-kelainan di mana tidak ada fungsi uterusnya terbentuk tapi cervixnya tidak terbentuk, vagina seperti di atas tidak terbentuk, vagina dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Ada gangguan-gangguan di situlah terjadilah kelainan pembentukan. Apa dulu ini anatomi normal eksternal wanita. Lihat di itu ada lubang ya, ada selaput tipis tapi itu tidak lubang sehingga darah kita bisa keluar. Kalau yang nggak punya lubang namanya apa? Nah ini perforatan dia ada kasusnya. Dan ini adalah organ genitalia yang internal. Jadi hafalin dulu organ yang normal, baik eksternal maupun internal. Internal kita punya vagina panjang 8 cm, ada cervix ya. Kemudian panjang cervix itu sekitar 2-3 cm. Ada kafumnya cuma 1, tuba dan uterus. Tapi ada orang yang nggak punya uterus. Ada yang uterusnya punya 2 sekat, ada yang cervixnya jadi 2, ada yang vagina terbagi jadi cervix longitudinal. Banyak. Nah kemudiannya ada kelainan organogenesis, kromosom dan kromosomal. Ini contohnya gimana perforatan itu paling harusnya sekelas dokter umum harus sudah tahu nih perforatan. Begitu kasusnya sih memang jarang, tapi begitu ada harusnya tahu. Logikanya kan tadi gimana perforatan nggak punya lubang, berarti sebenarnya dia merah apa? Darahnya kan tertampung di mana? Di darahnya tertampung di logikanya anatominya dan udah sebelum udah semua ya vagina kita punya gaya gravitasi bumi loh. Saya akan terus kemana? Bisa oke. Ini vagina loh. Namanya
Darah yang tertampung di vagina namanya. Jadi bahasanya itu disesuaikan dengan nama organnya. Biasanya darah itu apa? Hemato. Terus vagina itu apa bahasanya? Bahasa Yunani atau bahasa apa itu? Apa? Darah yang tertampung di vagina namanya? Ini kok di sini saya tulis. Ya, kolpos itu vagina. Ya, hemato darah tertampung di vagina, mulai dari kolpos, tometra, uterus naik ke atas. Uterus sudah nggak kuat nih, nggak tampung ke samping ya. Samping udah nggak kuat, kemana? Masuknya darah. Peritoneum, hematoperitoneum. Jangan sampai orang urologi itu sudah gawat urologi itu kalau udah hematokolpos hematometra itu udah gawat darurat di bidang urologi. Harus dibuka, jangan sampai dia berudak sampai ke samping. Wah, atau peritoneum udah pasti bisa betul. Ya, ini masih bisa menahan sakit nih kalau hematokolpos satu lagi begitu nyari. Kita harus risetnya apa? Nggak punya label kita bikin rumah dari anatomi gitu ya. Dokter kandungan bisa salah, bisa karena dia hanya modal tinggal usia aja, padahal diagnosis hindari penyakit lewat apa? Gampang loh, lewat apa? Infeksi. Jadi jalannya harus dibuka. Kalau nggak dibuka mana kita tahu dia ada lubang apa aja. Nah, yang diajarkan sekolah itu harus runtutannya sistematis, harus kamu kerjakan. Kalau nggak dikerjakan salah satu kayak contoh ini ya, dokternya males kamu lepas celana USG doang, ya nggak ketahuan. Kaget pas bilang operasi dibuka dong. Diagnosis PF-nya adalah seperti bisa coklat. Diagnosis bisa coklat, operasi. Kalau operasi rahim yang besar. Baru dia, ayo dikotomi. Dengan dari metode rata, kan harusnya nggak perlu operasi yang ke atas. Operasi yang bawah langsung darah keluar, selesai. Yang satu pemeriksaan yang tidak cepat, pasti salah diagnosis, salah terapi. Makanya dibiasakan teliti. Berapa detik dong buka celana, lihat. Lihat cuma karena faktornya. Begitu pun saya asal banyak presiden itu salah. Tidak perlu ada diagnosis, saya asal adalah diagnosis klinis. Maksudnya klinis kita bisa dengan VT-nya sudah bisa diagnosis di stadium 2, stadium 3, stadium 4. Dan VT main operasi, rahimnya rampung, baru VT di kamar operasi. Misalnya semua kasus perdarahan vagina kalau orang sudah menikah, kamu wajib periksa dalam, itu wajib, jangan cuma inspeksi kalau nggak bisa. Harus ada apa di luar rahimnya, polipkah, mioma bubur, juga berjalan, apalagi CSF. Ya, jadi satu pemeriksaan yang diajarkan sudah kamu tidak lakukan pasti salah. Ini contoh pasien ini di Ekor Rata adalah pasien lulusan, dokternya lulusan Solo, kerjanya di Jombang itu di klinik anak-anak. Di Ekor Rata dia keluhannya apa? Logikanya apa dia keluhannya? Apa? Apa? Kurang nyaman ada di mainnya tidak keluar. Tapi kan pasien ini baru 12 tahun. Kan awal-awalnya nanti dia enggak orang dia keluarnya. Jadi keluarnya kan bukannya dok saya tidak. Ya kan karena baru pertama kali. Ya toh. Jadi keluarnya bisa macam-macam dia. Sehingga membuat dokternya salah. Jangan terlalu percaya dengan omongan pasien. Kamu punya ilmu, kamu punya teori.
cocokkan sama pasien atau enggak gitu, sama pemeriksaan fisik. Dan setiap pasien perempuan, mulai dari pasien merah sampai dengan mainnya kapan pakainya, mainnya sudah diatur dulu. Jangan anak-anak berdasar makanya menjadi dampaknya kesalahan dokter umumnya tidak menanyakan cuma kan dan selangsi itu jadi tanyakan. Akhirnya keluarnya apa jadi? Dok, pinggang saya sakit. Nggak terpikir dia ke arah penyakit opsi. Ya kan nggak itu. Oh, ya udah jangan seruan ya, ngomongnya jadi paksa. Saya rujuk ke dokter Karimo Utama tuh, kumpulannya dokter Opo bersedukan. Dokter Karimanya buka, hasil fotonya baik-baik saja. Dua pasien, kedua dokter. Kamu namanya apa deh? Pipisnya sakit loh. Oh, pipisnya sakit. Ya udah di sini di Karimo Utama katanya gitu. Urologi, saya masuk urologi, sebenarnya saya terdekat 3 dokter. Urologi kan tadi organ produksinya berdekatan dengan organ reproduksi. Apanya dia cuma simpel, udahnya dulu. Kamu harus lihat usianya. Oh ini usianya belum dong konsul opsi, datang ke opsi 4. Coba gara-gara satu dokter yang nggak bisa mendiagnosis pasiennya berkeliling itu sakitnya udah berbulan-bulan tuh. Ketemu sama si Dirko, dia dapat sesat tuh. Vagina waktu itu pertemuan di hari Jumat atau Jumatan jam 12. Sama di DJP langsung dokter asing dulu. Saya tulis ya Allah, ini mah gimana korporata begitu gampang. Nah, kalau rujuk ke semua di dosen ini sampai DPJ udah pulang semua Jumatan. Sekarang kita emergency sekarang itu adalah namanya emergency. Kalau sudah ada makam pokok, sudah ada makam besar. Bukan cuma sedikit kamu tuh hidup lagi gampangnya kita ambil. Udah plong si pasiennya. Kalau kita mau bikin surat balasan, ngasih ke dokter umumnya itu, mau nggak dia disalahin? Harusnya dia mau dong. Jangan kalau kayak gitu. Kalau menerima kritikan orang tuh, orang tuh mau menilai saya, buat introspeksi diri sendiri. Kan kesenangan saya hanya satu tidak ditanya ada anaknya di dokter klinik itu ditanya enggak kecoh karena semua pasien jantung harus ditanya HPM-nya apa sudah menentu. Kalau dia nyeri jangan dia tidak menyebutkan saya enggak dong enggak jadi turun karena desakan masa itu jadi kami mengisi ini sakit, desakan itu ya ini namanya ini nanti kamu akan kelihatan seperti bulging kondolan ini kan ini ada lubangnya ya. Karena darahnya terkumpul di vagina jadi dorongan benjolan ini adalah kumpulan darah di vagina warnanya sebenarnya dia ada kebiru-biruannya ya kebiru-biruan hitam itu bukan darah merah. Kalau darah merah yang benar ada lubangnya keluarnya merah itu. Jadi darahnya sudah berbulan-bulan nggak bisa keluar loh ya kan warnanya terus biruan atau hitaman. Wah bahasanya kita pakai bahasa bulging ya perutnya. Kalau kamu cuma berdasarkan merah putih ya layak dokter SPOG aja bisa salah ya maksudnya kista atau plak atau adenomyosis operasi apa ada operasi juga di sini silang dengan ekonomi selesai nanti keluar begini. Nah keluar bubur warna coklat itu darah yang terkumpul waktu tadi warna biru-biruan itu seperti bubur warna coklat ya masanya kita lupa nggak perlu operasi di atas ya kasihan anak ini kalau operasi dari atas ya akan berulang lagi. Ya, ini susunya udah urologi itu susunya udah warna-warna gitu ya. Kok nanti bahasanya bahasa ada resep dengan urologi lagi nanti dibagi lagi susunya adalah ada prolactin. Kalau prolactin coba ini seperti turun berok rahim itu turun ke bawah.
ada lagi gangguan kencing, ada lagi gangguan BAB-nya itu, inkontinensia fekal, ya, ada lagi disfungsi seksual, ya. Coba, nggak bisa melakukan hubungan, apa nggak stres di pasangan? Akan saya rujuk kemana? Yaitu ke psikologinya. Terakhir adalah kelainan komunikasi. Urologi itu saya itu cuma perawat, tapi ternyata ada 5 subdivisi lagi. Ya, ini kamu harus perhatikan bahwa macam-macam himen itu juga cuma begini. Ada yang antara, ada yang dimorfis, ada yang halus, ada yang septatis, ya, ini berkoret, ada yang berkoret, ada yang septatis. Kalau sebagai dokter ahli, kami sebagai biasanya sebagai saksi ahli di bidang atau persidangan itu kami itu cuma 1 tahun ya. Padahal kami stase dokter umum di forensik hanya 2 minggu. Pertanyaannya hakim itu cuma muter-muter gimana itu. Ya kan kasusnya kebanyakan adalah pelecehan seksual. Ya kan, dokter kandungan sebagai saksi ahli ada kasus pelecehan seksual seperti ini. Jadi apa cuma sebutan hilang. Satu vagina, itu bisa longitudinal, bisa transversal. Kalau longitudinal tidak akan mengganggu koitus yang lubangnya besar. Tapi ada pasien saya yang small perineal bodinya kecil banget dia, sehingga sudah ada perineal bodinya kecil, ada satu penis mau masuk susah. Ya, kalau yang dia perineal bodinya bagus, seukuran normal, dia bisa masuk kiri dan kanan penisnya itu. Ya, kalau septum longitudinal. Tapi kalau transversal, dia akan terhambat. Septum itu terbagi menjadi 3, bawah, tengah, dan atas. Kita nanti tinggal menginspikulo di sebelah mana septumnya. Ya. Kemudian kalau atasnya vagina, kedua sumbernya fungsi tapi tidak terjadi kanalisasi, sehingga terapinya adalah vaginoplasti. Ini contoh gambarnya kan pasien saya dengan septum vaginal longitudinal dengan small perineal body. Introduksinya sampai kuning begini. Ditambah septum longitudinal. Gimana sih cowok mau melakukan hubungan? Makanya dia datang ke dokter setelah menikah 3 tahun, aku nggak bisa masuk ya. Nah, ya, dua-duanya itu harus harus benar mau diperiksa. Jangan menyalahkan kadang nggak punya anak gara-gara perempuan atau tidak. Ya, laki-laki kan ada kelainan sperma itu ada suku spermanya tidak punya sperma. Jadi dua-duanya harus mau diperiksa dari sisi perempuan dan perempuan. Ya, karena dampaknya kadang suka menunggu akhirnya yang tidak enak adalah tinggal sisi perempuan kan. Mana gara-gara ini si ceweknya bla-bla-bla. Kayak begitu kan. Tapi sekarang kayaknya ya laki-laki juga harus mau dong diperiksa supaya kamu gimana. Gitu, karena terjadinya anak itu dari telur karena sperma, bukan cuma telur doang. Ya, akhirnya kita operasi, kita buka sekatnya. Ini di dalam sini ada syarat 2. Kalau kemungkinan sakitnya 2, berarti uterusnya ada di pelvis, ada 2. Bisa lahir, maksudnya hamilnya bisa di rahim yang kiri maupun yang kanan. Dan itu septum longitudinal dia sakitnya 1, ya nggak apa-apa gitu. Karena setelah dioperasi saya besarkan sedikit supaya teknisnya pada saat ejakulasi bisa masuk, akhirnya bisa hamil dan punya anak. Jadi septum yang besar itu terbagi jadi 3 kan, ya bawah, mid, vagina dan atas. Ini coba urogenital sinus malformation. Mana lubang pipis, mana lubang vagina. Makanya saya di awal tadi saya kasih pelajaran organogenesisnya dulu biar kalian paham bahwa nanti ada anak yang macamnya mungkin nggak sesuai dengan ini kayak gini. Nah, akhirnya kita operasi, dia lubangnya ada sebenarnya kecil lubang pipis sama lubang. Kalau darah haidnya keluarnya 1 lubang situ. Jadi kita buka,
Nah ini rekonstruksi, makanya kenapa UUI bilangnya dengan rekonstruksi, karena kasus-kasusnya yang kayak gini kita harus merekonstruksi, membuat menjadi gambar yang seperti tadi awal saya bilang, gambar normal. Saya harus membuat seperti ada Nadia Mayor, ada Nadia Nino, ada yang Fadina, seperti gambar normal yang Allah berikan. Jadi direkonstruksi, dan kebalikan harus sampai. Ini dia anusnya dari kecil dia memang kelainan anus, operasi anus, terus begitu besar karena anak-anak lain wanita itu baru bebas saat usia remaja. Nanti besok kalian sebagai seorang ibu dia masih anak, terutama anak perempuan 12 sampai 16 tahun kalau belum ya sebenarnya apalagi kalian besok jadi dokter masa anaknya sendiri tidak tahu punya kelainan kan parah. Ya jadi 12 sampai 16 tahun itu hati di waktu nanti anaknya bisa sudah meninggal. Kalau belum harus diperiksa. Gitu. Ada pasien saya umur 26 tahun karena dia tidak punya rahim. Dia menganggap hal itu hal biasa. Oh, saya nggak nyeri, saya nggak sakit, saya nggak mepet, saya ngomong menurut dia. Tapi akhirnya dia menikah dan yang membawa periksa adalah suaminya. Ya karena kamu tuh kok nggak main-main, suaminya aja sudah punya pikiran seperti itu gitu. Di sisi itu tuh nggak normal. Jadi pada saat saya membaca rekan medisnya umur 26 tahun tidak menstruasi atau belum menstruasi. Jadi menstruasi sudah lama. Bagaimana? Pasiennya punya UTS ya? Ya. Hah? Enggak kan? Enggak. Nah iya. Kalau dia punya pasti dia sendiri. Udah datang saat dia bebas. Umur 12 tahun dia udah datang nyeri. Ya. Kalau dia tidak memang sampai dengan usia melewati tadi definisi aminoreplika dan sebagainya itu sampai 16 tahun. Tapi dari itu dia tidak datang. Kemungkinan dia akan mengatakan yang akan terjadi. Orang itu akan periksa kalau ada Tuhan. Iya kan ya? Ya kan? Sama dia juga sebagai manusia mau periksa kalau kita tak aja. Sama itu rasanya. Nah makanya saya tahu orang itu datang. Oh saya sudah bisa mendiagnosis dengan clue-nya umur 26 tahun tidak error. Di otak saya sudah eksternalisasi. Tinggal menanyakan waktu hubungannya bagaimana, Pak? Puas nggak, Pak? Bilangnya puas. Bocor atau tumpah nggak, Pak? Nggak cocok. Kita sudah punya diagnosis MRKH loh. MRKH itu nggak punya vagina, nggak punya virus. Kita pasti nggak bisa masuk sebenarnya semua. Kalau kita tahu anatomnya, jadi silakan dibilang dia saya periksa. Bisa, Pak sini, cuma ada 2 lubang, lubang ubi sama lubang anus. Yang di tengah nggak ada lubangnya, Bapak masuknya kemana? Paling salah, paling banyak adalah masuk ke anus. Gak mungkin kalau udah ke anus dia nanti cuma 6 cm. Dimasukin tadi sama 2, tapi masuk kan? Kalau korektor pasti bisa masuk ke anus. Makanya kan seks itu ada yang lewat 6, tapi bisa masuk. Lubangnya bisa dimasukin. Begitu dia bapaknya melihat iya ada lubang saya kemana kemarin? Gimana? Ada bilang bisa membahas lagi. Cuma ada satu di dalam vagina itu karena ditusuk-tusuk sama penis, namanya memang frame dengan benda tumpul si yang vagina yang ada lubangnya kan cuma jaringan pak ditusuk-tusuk terus sama bapaknya itu, jadi ada cekungan kira-kira 2 cm. Tapi kan pengen kasih air maninya mana ya tumpah ya? Nggak mungkin, ya aku masih nggak mungkin, nggak salah. Terus saya refleksi, namanya vagina kan refleksi itu kita menemukan kita tuh sebenarnya rudimenter itu seperti pita. Harusnya kalau yang normal kayak setelah ayam gitu ya.
Nah itu estetiknya adanya seperti pita garis lurus gitu. Dan itu kita diajari supaya hati-hati ngomong ke pasien. Jangan sampai omongan kita tuh biar ucap jadi tambah depresi. Ya, tidak boleh bilang ibu nggak punya rezeki, nggak boleh sama ibu. Jadi harus dibilang ibu ini tapi kecil, gitu. Ya, terus kalimatnya jangan menjudge. Ibu nggak bisa punya anak. Nah, terus nangis. Mau kita Tuhan. Kalau kita belajar dari teorinya cuma bahas mungkin kita kan mesti cantik. Ibu, ini karena ibu lahirnya kecil, sehingga saran saya ibu angkat. Tidak menjadi dia tidak punya anak ya bu. Teorinya sih di sana atau rahim pinjam siapa namanya apa? Rahim pinjam inseminasi. No, rahimnya pinjam. Surrogate mother itu kan ada di luar negeri. Bayar orang pinjam anak-anak terus sama mensi yang masalah ini cuma nempel rahimnya orang yang namanya bayar lagi sampai bayi lahir atau dengan transportasi terus. Jadi bisa transfer terus. Guru saya yang di Jakarta sudah belajar ke luar negeri yang berhasil transfer terus pada kasus-kasus yang MRKA itu. Terus ada di satu jurnal yang melaporkan bahwa transfer terus pada kasus MRKA itu sudah pernah hamil sampai dengan term. Setelah itu di SC dan di disektomi. Dan nggak bisa punya anak lagi, jadi cukup anaknya satu. Dan itu syaratnya adalah transfer terus hanya dari rahim ibu kandung. Jadi donor dan resipiennya syaratnya agak susah ya, maksudnya kalau ibunya sudah meninggal nggak bisa, harus dari rahim ibu kandungnya sendiri. Nanti kita setuju benar-benar. Dan di Indonesia itu setelah mereka belajar dari luar negeri lapor ke MUI belum diizinkan. Katanya dengar-dengar yang sekarang MUI sudah mengizinkan, tapi hanya boleh dari rahim ibu kandung. Itu. Yang
dijudge, ibu nggak punya rahim, ibu nggak bisa punya anak gitu. Ya, jadi contohnya yang akhirnya bisa dioperasi, kita buka, akhirnya bisa hamil dan punya anak ini. Untuk yang aplasia vagina, kenapa kita operasinya pada waktu akan nikah? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Ya nggak apa-apa, salah. Saya lagi mau baca pola pikir Anda. Kenapa Mas? Sedikit mungkin tapi disalahgunakan. Kalau sedikit mungkin disalahgunakan. Ada lagi yang lain? Vagina, ya ada juga pakai uterus, kita bisa operasi. Kenapa kok mendekati waktu menikah? Karena setiap apapun operasi itu bisa terjadi lengket kembali atau adhesi. Ya, bayangkan kamu vagina kita operasi itu kan bedanya sama-sama berdekatan dengan atas itu kan kencing, bawah dengan rektum. Jadi kalau saya sekarang operasi nih, masih minta sekarang operasi tapi nggak dipakai, ya tutup lagi. Padahal dia umur 12 tahun, 15 tahun gitu. Terus baru ditanya umur 26 tahun gitu, kan nggak dipakai. Vaginanya pasti nempel lagi. Itu membuka yang vagina yang sudah pernah dioperasi itu kayak nih. Kemungkinan cedera ke kandung kecil dan ke rektum itu sama-sama tinggi. Makanya kenapa tentukan goal atau waktunya adalah 3 bulan atau 1 bulan minimal sebelum dia menikah. Kalau 3 bulan harapannya proses penyembuhan sudah selesai nih. Jadi dia menikah bisa lah langsung dipakai malam pertamanya. Tapi kalau yang 1 bulan minimal dia udah gak terlalu sakit. Masa nikahan di panggung pegang ini kan gak lucu, ya kan? Paling gak udah dibuka, jadi nanti kalau mau minta si suaminya sudah bisa dipakai. Dipakainya itu paling untuk 3 bulan karena setelah operasi orang-orang kayak gini ini harus pakai mold. Kita bikin mold dari kayu yang menyerupai seperti kanis, kemudian ditutupi pakai kondom, dikasih jeli biar licin. Dia harus belajar. Kita sebelum dia pulang dari rumah sakit itu kita rapihkan si penisnya itu, kayunya itu dimasukkan, dikasih tanda, digarisin sampai ke liang-liangnya itu. Nanti ibu latihan masukin penis ini sampai dengan batas garis ini. Lah kan masukin kayu, terus sakit. Orang yang habis operasi suruh masukin kayu sakit beneran. Kita tuh harus punya rasa empati kayak gitu. Karena pasiennya nggak masuk sesuai dengan garis. Makanya dari 8 cm yang kita buat operasi, kan yang vagina kalau pakai vagina 8 cm. Kita buat yang vagina 8 cm, pasiennya ada latihan sepanjang 8 cm, cuma masukin 5 cm, 4 cm, itu kan sakitnya ya. Akhirnya, ya udah nanti kalau pas kontrol yang vagina jadi tinggal 5 cm. Karena setiap habis dioperasi pasti dia merapat lagi. Jadi percuma. Emergensinya apa? Dibuka sekarang. Minta operasi itu. Tapi dokter itu kami saja setelah atau menjelang pernikahan kamu datang lagi ke kita untuk kita lakukan itu pun hanya homoseks. Kalau yang nggak punya rahim, ya nggak bisa punya anak dong. Hanya homoseks saja untuk si penis bisa masuk. Gitu. Jadi ini sudah diinformasi di awal bahwa teknik operasi yang kita lakukan itu bukan untuk bisa punya keturunan, hanya untuk homoseks. Namanya vaginoplasti. Ya, kemudian ada lista vagina itu di baca, sisa adegan teknologi dan sisa dubus karena ini macam-macam kista. Hati-hati ada gejolak di daerah di bawah uretra, dindingnya banyak. Ada kista gata, ada kista vagina, ada sistofel, ya, ada gangguan kencing nggak dia? Karena medan operasinya kan ini
uretra berdekatan dengan yang uretra di bawah kita, berdekatan dengan uretra. Sebenarnya uretra sama-sama tinggi. Makanya diagnosis pre-op di poliklinik itu harus pasti, yakin di poliklinik itu lengkap dengan pemeriksaan penunjangnya. Jangan sampai kita salah di medan operasi udah bingung kalau udah salah di medan operasi. Ya, jadi makanya poliklinik itu harus benar-benar lengkap dulu baru bisa naik ke operasi. Nah, ini pembagian klasifikasi anomali lupus memory berdasarkan ASRM ya. Ada hipoplasi baik dari vagina, cervix, uterus juga ataupun kombinasi uterus, ada urea gigantis, bikonu, serta dan aquatus. Ini gambar sketsanya supaya Anda bisa membayangkan bahwa wanita itu punya kelainan kayak begini nih. Kelihatannya cantik, seksual sekundernya bagus, ternyata makanya di luar negeri ada pranikah itu. Yang dicek pranikah kalau di Indonesia baru yang TNI yang menikah itu baru konseling ke OBGYN itu barusan. Yang lain-lain kan enggak, masyarakat umum enggak ada konseling pranikah. Tapi begitu ketahuan salah satunya ada yang kelainan, sudah harus siap. Ya, bisa putus ataupun lanjut. Kebanyakan ada putus gitu. Ya, jadi makanya mungkin takut pranikah hasilnya bersiap ya. Yang cowok pun dites analisa sperma ada nggak kelainan gitu. Ya, bentukannya ada yang hipoplasi, ada yang unikonduit, ada satu teorinya juga pasti semua dimenser gitu. Ada yang komunikatif dan non komunikatif, ada yang tidak psikoterapis juga, yang volumenya juga, sakitnya dua, vaginanya satu. Ada yang teorinya dua, vaginanya terbelah menjadi satu, jadi dua vagina. Ini bikonu. Ada yang akroet ini, ya. Ini darah, contohnya darah-darah yang mengalir ini. Ada yang masuk kotor, masuk mata. Ini pembagian dari SHRE, yang U itu adalah uterus, dan C itu adalah cervix, V adalah vagina. Jadi pada satu misalnya diagnosisnya U1, C2, C3, C4. Tapi harus paham ininya dulu diagnosisnya. Nah, ini gambar-gambarnya sketsanya. Ternyata perempuan itu ada kelainan-kelainan seperti ini. Nah, ini berdasarkan radiologi definisi sebagai uterus septat yang mungkin dia ada jaraknya berapa mili, 5 mili. Ya, ini 5 mili abang gland adalah namanya uterus septat. Jadi bisa didiagnosis lewat USG maupun dengan MRI. Cuma MRI itu kadang kita tahu PLB-nya. Nanti kalau prakteknya di lapangan Anda terbentuk dengan klaim-klaim BPJS. MRI nggak bisa belum sama BPJS-nya. Jadi udah dengan modal USG aja kita yakin dengan pemeriksaan fisik gitu. Terus nggak ada yang pasiennya. Kecuali pasien umum, kita nggak ngomong kalau pasien umum dia punya uang, tapi pasien-pasien BPJS kan rata-rata 80% BPJS. Orang yang pada pemerintah itu rata-rata orang yang tidak mampu biasanya. Ini ada LRH itu higher occupancy siklusnya Gaussian syndrome. Sedangkan yang obstruktif, tipe yang obstruktif itu ada yang tadi intraoral karemes, ada vagina septum yang transversal, ada bawah, tengah, atas, kemudian parsial longitudinal vagina septum dari ujung bawah, atau namanya HWS syndrome. Ini bidangnya satu dan ada, ya. Jadi unilateral parsial vagina agenesis, ada serviknya nggak ada kan? Kalau nggak ada servik, logikanya diapain? Pak? Dibuat servik, ada lagi deh. Ya, jadi sudah banyak beberapa orang yang mencoba servik, kan nggak ada ya? Di seluruh dunia buat servik.
Belum ada seperti Amerika segala macam yang negara-negara dikuasa dengan alatnya yang bagus itu, belum ada yang berhasil membuat servis. Kalau transplant kan bisa nih, kenapa tadi udah bisa satu kasus layar. Servis belum ada, kita sudah nyoba dari usus pasien itu kita tarik untuk membuatkan digabung ke vaginanya. Ya, tapi karena usus itu kan produksi apa kayak cairannya kan banyak, akhirnya kita lama-lama jadi kayak nutup lagi. Ya kalau udah sering kita akan nutup lagi, adesi lagi, operasi lagi. Dia akan menutup cairan nanti hematometra di rahimnya. Nanti dia dibolomin. Kalau dia box pasirnya keluar darah kan akan ketemu darahnya di uterusnya. Nyari lagi, nutup lagi. Mau berapa kali anak ini dioperasi? Akhirnya di beberapa literatur itu sudah ditetapkan agenesis cervix tidak punya cervix itu terapinya adalah histerektomi. Tidak ada tanda usia. Jadi kan kita kasihan ya. Anak 12 tahun ada uterusnya, nggak punya cervix. Kasihan dia deh. Saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu di BPJS, ditanya ini operasi, kalau bisa mempertahankan uterusnya kalau bisa. Tapi akhirnya pasiennya kan bolak-balik oper, nyari lagi tiap bulan, nyari lagi dan akhirnya bolak-balik dicoblosin berapa kali di operasi selama hidupnya akan begitu terus tiap bulan. Lebih kasihan mana? Ya sudah sekali langsung bisa selesai. Dia bisa melanjutkan kehidupannya, tidak perlu buka berkali-kali perutnya sampai pendeknya perutnya pasien. Masih usia segitu perut udah dipikir berkali-kali. Dan itu buka perut aja usus bisa ada ke mana-mana. Bisa cedera ke usus, bisa cedera ke kandung kencing. Mau tambah membuat pasien ini tambah menderita. Nanti bisa usus buatan keluarnya feses sini, itu bisa cedera usus. Nah itu dia akhirnya di jurnal baca di jurnal terapi agenesis cervix adalah dengan histerektomi. Tidak ada menunjukkan edukasi keluarganya. Nggak bisa orang sampai sekarang tidak ada terapi untuk membuatkan cervix itu ada. Ini melihat agenesis atau MTH itu kan Mayer profitansi Kushner Hausner syndrome. Dia agenesis cervix terjadi akibat apresi pada bagian kaudal, agenesis vagina juga, lunas vaginal gagal fusi atau berkembang dengan lupus palamasnya kaudal. Terus dia itu tidak terbentuk uterus, tidak terbentuk vagina, dia tapi hanya terbentuk tadi seperti garis, ya, cekunan itu. Sedangkan yang lainnya normal, klitoris, vagina, dan ovarium. Artinya adalah dibuatkan neovagina hanya untuk memproses, tidak untuk mempunyai anak. Kalau kelainan uterus ada yang didelvis, tadi gambarnya dia ada aquatus, bicolum, uteroseptum. Ini ada DSD, DSD, set development. Ini ada yang kelainan kromosomnya XXY, X0, ya. Jadi dibaca lain ketika dia atau ada khas dari kelainan ini. Dan ini saya punya pengalaman waktu sekolah di UPI kemarin itu. Jadi datang pasien dengan pakai jilbab warna pink lagi. Terus kan mulailah kita bertanya, dia pakai masker. Mulailah kita bertanya, keluarnya apa mbak? Pasti kan yang ditanya pertama adalah cipok. Keluarnya ingin ganti kelamin dong. Baru kelihatan suaranya seperti laki-laki. Oh, jadinya kita di sini jangan-jangan dia yang favorit nih. Kok pengen ganti kelamin? Ya kan? Jadi dia memang lahir dengan dua jenis kelamin. Yang favorit laki dan perempuan. Dia di sini karena dia didik dari dulu itu sebagai seorang perempuan, makanya pakainya itu perempuan, jilbab. Ya, cuma karena dia terbentur dia nggak punya uang. Nunggu mau operasi itu kan harus punya uang. Walaupun pakai BPJS, tapi ongkos dari rumah dia mau menuju ke RCM misalnya, kan butuh duit. Makanya kan dia mungkin dibully sama teman-temannya.
jaga hati-hati cara berbicara. Terus dia depresi, akhirnya nggak tahan tuh, ambil pisau dapur, potong sendiri. Nah terus perdarahan tuh mbak, jadi dia ada jahitnya di rumah sakit terdekat, ya di sana di Jakarta. Jadi masuk ruang periksa ya, campur. Ini campur ada, payudara ada. Nah di daerah genital tuh ada bekas jahitan. Jadi tadi penis yang dia potong sendiri, tinggal jahitan benangnya itu, bekas-bekas jahitan mungkin apa boleh mengakibatkan perdarahan ya, hemostasis. Saking stres, karena di sini nanti di RSA mungkin potong campur kayak siapa, Lucinta Luna atau siapa itu, kan soalnya bisa jadi cewek, satu kedua bisa jadi cowok, ada terapi hormon yang ada di situ. Ya jadi banyak masalah ini nanti yang bekerja sama adalah kita bikin tim biasanya untuk yang cantik kita bikin tim. Ada dari dokter kandungannya, dokter urologi sama ver, karena kelainan hormon kayak gitu ya. Nanti operasinya bedah plastik sama kita, terus ada forensik, bagian hukum. Kalau anak dia usianya anak ya kita bagian anak ada panggil. Kenapa forensik? Kenapa hukum? Karena nanti dia akan ganti identitas, ya harus legal, mengganti namanya, jenis kelamin, bla 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 itu harus ada perubahan nih. Harus dibangun sampai rapatnya dia ribet. Cek kromosom dulu, dan kromosom itu tidak dibayarkan BPJS tuh. Ya mungkin di RSCM punya lab sendiri, mungkin dibantu kali gitu. Ya tapi kalau untuk cek sendiri cukup mahal 1,9 juta untuk cek kromosom. Ya, jadi dia perlu dulu kira-kira 3 bulan dulu dengan data penunjang baru kita operasi. Terus DSD itu misalnya dia ada amibus genitalia, ada ketidaksesuaian antara genital dan eksternal, ada perkembangan organ genital yang tidak normal, ada anomali kromosom seks, dan sebagainya pada perkembangan anaknya. Jadi tadi kelainan-kelainan kromosom yang disebutkan di depan ini ada juga super female, perikatan, hemoglobin, sindrom Down, mungkin paling sering melihat ya, Edward dan Fatal. Dari beberapa kasus ya, Edward Fatal itu ditemukan saat dia hamil, ibunya hamil itu ketahuan fatal. Edward sifatnya langsung gak bertahan lama. Ya, bayinya ini gak bertahan lama, meninggal langsung dia terdiagnosis saat USG kehamilan itu. Nah, walaupun diamati aja tanda-tandanya, tanda khasnya apa dia pendek, terus apa biasanya namanya sindrom itu kan kumpulan gejala, nggak mungkin dia berdiri sendiri ya. Ada gangguan jantung, diabetes kardus, kemudian kromosomnya 45XO. Jadi dia sebagai wanita sejak kecil itu dikasih terapi estrogen supaya dia menjadi kesan haid gitu. Estrogen akan mengalami pertumbuhan tubuhnya menjadi perempuan sehingga kita lebih luas dan enak karena mamanya dia akan berkembang gitu. Kalau sepertinya 47XXX yang bagian satu kromosom itu trisomi, seksnya normal, subur, tapi biasanya dia biasanya pernah. Dia seperti cewek biasa. Kalau yang fenotipnya XXY berarti kayak cowok ya, dia sebagai cowok, karena lintas dulu banyak nih ginekomasti, rambut badan, rumah, kemudian testisnya atrofi dan azoospermia, ginekomasti, gangguan psikologis, nanti akhirnya dia terinfeksi. Hematologis, itu tadi juga ada cewek dan cowok. Jadi dia tergantung dia diasuh dari kecil itu sebagai apa? Ya perempuan gitu. Kalau dia ada testis sering diangkat karena menyebabkan karena keganasan. Nah sindrom Down mungkin sering banyak kita lihat ya di pandangan apa? Sukanya itu khas gitu. Makanya sipit-sipit, gepeng, dari sana nggak jelas.
jenazah kurang. Edward tadi bersama 15, dia jarang ya. Kepalanya panjang, kayaknya jatuh, kayaknya kalau kapal di tahun 12 dia di konservan atau spesies kan. Bayi-bayi pada satu SD kok di konservan atau spesies. Terdiagnosis pada saat USG AMG, tapi setelah itu tidak, bukan pasien yang banyak itu atau mereka banyak kaitannya jantung iya hipospadias sama spesies. Kalau penilaian hormonal dia ada sindrom adrenal dan imunisasi testikuler. Kalau kita akan dia banyak sterilisasi ya. Hiperplasi dan jalan ovarium wanita menolong menjadi mundur dan kemudian tidak produktif. Ya, progresnya terganggu. Terus kadang-kadang progresnya misalnya mereka mengatakan halus, kita harus sudah lemas, ovarium. Ya, kemudian dari kita ada yang namanya tidak tumbuh. Banyak tes-tesnya dulu dia seperti dilakukan operasi. Dan feminisasi testikuler itu dia kayaknya dilakukan secara cowok atau yang cewek yang metode eksternalnya seperti cowok sering dalam satu keluarga itu. Ini gambar hipertrofi tiroid. Ini normal kan nggak dari hipertrofi. Nah, kita dari hipertrofi. Video dari organogenesis bisa di search di YouTube. Organogenesis sistem reproduksi. Ini tidak berdeteksi. Yang pertama versi mungkin kamu sudah sedikit baca di tutorial mungkin ya, karena setelah banget versi. Ini organ genital yang kita ada eksternal kamu harus apa? Ada bisa ada tandanya kalau kedua dolor fungsional. Nah, maksudnya di pendidikan itu adalah itu adalah sekolah sulam. Yang sulam pada wanita yang terbesar adalah mulut dan dalam vagina. Gitu. Jadi hati-hati. Allah itu sudah membayar tunai pada saat dihitungnya makhluknya itu ya. Kalau dia melakukan sering gonta-ganti pasangan, saya punya pasien pengalaman yang seperti ini aja. Itu anak umur 17 tahun kerja di Jakarta. Ternyata di Jakarta sebagai PSK. Ya PSK. Pada saat lebaran dia mau pulang dia bawa ke daerah Blora kalau tidak salah. Di Blora dijemput, udah sampai di Blora di terminal, dijemput kakaknya. Paginya berangkat dari turun bis, jam berapa ditabrak. Yang pernah di daerah Pacitan sini. Percaya tidak percaya kan kita menganalisis kan. Ini pekerjaannya apa, kita gadok-gadok ini ada benar. Allah sudah membayar dulu mas. Kan dia sudah membayar pasangan, bayar dia kenapa seperti itu. Dikasih hukuman yang dunia tuh dengan merobek daerah. Jadi yang paling itu merobek sampai ini buli itu keluar ya. Tulang sifisis patah, bulinya keluar. Akhirnya dari residen Blora kerjasama dengan UNS-nya dan Muardi. Jadi buli dimasukkan, dikasih beban itu hanya untuk transportable sampai ke Solo. Di Muardi kan dia ternyata pembuluh darah di daerah situ, genital femoralis pecah ya,
join dengan bedah BTKV untuk menyatukan femoral ini tidak bisa, gosok. Pembuluh darah yang dijahit itu kan satu. Maka meninggal dalam hari perawatan seminggu kan. Maksudnya itu bisa sakit. Jadi film Hidayah itu beneran nyata. Saya menemukan gitu. Terus penyakit seksual transmitted disease itu kan ya sama. Hukuman Allah di dunia kalau lu melanggar yang udah hubungan itu yang kawin dengan yang sah gitu dulu. Kalau tidak sah dikasih ada kasus kondilom akminator syariat kandungan. Ya penyebabnya nggak boleh jangan terus banyak sebenarnya. Jadi makanya setiap kali ada discharge atau keputihan, jangan main tembak obat, metronidazol, enak semuanya bakteri. Ternyata enggak, bisa virus, bisa protozoa, parasit, dan terapinya kalau jalan nih jangan dikasih terapi metronidazol, nggak akan sembuh. Makanya setiap kali ada keputihan, kalau sudah menikah ya di swab vagina. Kan kamu disuap bersama tuh ya, lagi-lagi lagi di swab vagina nih. Jadi ambil cairan itu dikirim ke lab, nanti hasilnya baru ya kamu mau pasien baru saya akan terapi setelah hasilnya. Jadi ya bu kira-kira seminggu ini. Kadang ditemukan 2 jenis hukumannya, bisa bakteri dan jamur gitu, berarti obatnya ada 2 atau malah virus. Nah, mekanisme pertahanan Allah sudah memberikan mekanisme pertahanan di situ pada tubuh kita. Ada bagian minor kan cukup itu. Terus ada epidermis cukup tebal, ada mitochondria dan sel-sel sehingga asam laktasnya berlebihan ya. Sedangkan pada dari menopause asam laktasnya berkurang, dari tahan tubuhnya berkurang pada anak dan nenek-nenek. Kemudian ada listrik yang kental, rambut besar, mukosa tubal dan kristal tubal. Itu sudah mekanisme pertahanan tubuh pada wanita. Nah, masuknya kuman dari mana? Bisa asam ataupun hematogen. Nah, kalau salah satunya kan seksual transmitted disease ada di usus, lupus. Dosa kandungan pasien bisa laki-laki nggak? Apa contohnya? Sakitnya apa? ISK mau dokter kandungan. Cowok datang dokter kandungan, kira-kira sakitnya apa? Kan kita udah pasien masuk kita nih, kita udah punya diagnosis di sini. Kira-kira apa? Tapi kan biasanya dia berdua sama istrinya. Dia tahu kalau kandung kan itu sudah ada berdua. Apa? Hah? IMS ini ya. Orang banyak pasti IMS datang ke dokter kandungan. Jadi kita punya pasien laki-laki. Nah, kalau kita jadi di sini ada IMS. Pertanyaannya berapa kali jajan ya? Jajan itu maksudnya main hubungan di luar sama istri yang sah, jajan di luar. Jadi bahasanya kamu harus paham nih. Jajan di luar. Kalau HIV kita tidak boleh menjadi pasien HIV. Ada kata-kata bahasa kedokterannya B20 ya. Jadi ada untuk mengumpulkan orang bahwa akan menjaga ini psikologis pasien yang terdiagnosis HIV. Jadi bahasanya pakai kode isyarat B20. Orang yang nggak tahu B20 ya untuk orang yang berat HIV. Jadi B20 namanya ya. Atau tikus, ada trauma, ada korban sangunya atau alihnya. Sehingga yang tidak sensitif, antiseptik oleh asam jadi sederhana bisa apendisitis akut, bisa memvariasi oleh patogen hati-hati dengan TBC paru, bisa jadi apendisitis TBC, parasitis epidemika, bakterinya dan diabetes. Nah, predisposisinya apa? IDM, malnutrisi, ya, jaket, hamil, anak, postpartum, itu ada ini. Nah, perjalanannya
bisa fisiologis maupun patologis. Nanti kalau kamu konsul, anakku bayi baru lahir kok ketihan, ya ini tidak apa-apa, ini masih eksperimentasi itu. Jadi kita mereka itu juga fisiologis, kita dewasa itu juga fisiologis warna putih harus kita operasi. Ya kalau patologis dia pasti akan berubah warna dan datang kuning, hijau, kesehatan atau bau lagi. Kalau saya aseptik khasnya dia baunya halus. Kalau berhubungan dia berdarah atau masalahnya. Nah dia itu faktor predisposisi lainnya kamu harus tanya pada orang saya aseptik adalah keluarganya ada nggak genetik yang saya sakit. Menikahnya sudah berapa pun? Kalau menikahnya dia sebagai faktor predisposisi saya sakit. 17 dong, 15 nanti baru ketahuan saya sakit itu usia 40 tahun. Gitu. Jadi faktor predisposisi itu sebagai apa ya? Faktor kita ini kayak saya sakit nih. Baru waktunya dulu. Misalnya kamu inspeksi telur itu kelihatan kayaknya kok porsinya kok nggak halus seperti yang normal ya. Coba di vaksinnya dulu kita lihat hasilnya. Acing berapa kalau alergi influenza saya sakit gitu. Ya kalau COVID dia, nanti COVID juga bisa kalau baru terus timbul nggak bisa. Nah dia bisa menjadi setan vulva. Itu pasien-pasien setan vulva berawal dari awalnya gimana namanya kronologis perjalanannya. Ada timbul bintil-bintil dong. Jika baru nggak periksa. Berarti dia apa? Jadi itu kan ngomong-ngomong kembang bisa vulva. Nah, jadi ya ada 3 golongan lokal bersamaan atau penerimaan. Nah, infeksi kulit ini kan di awal seperti kolikulitis, berawal dari kayak gini tiba-tiba jadi sehat. Nah, kolin itu kasusnya masih banyak, ditemukan, ya. Lagi apa khusus yang besar penyebabnya bisa diobati hati-hati GO penyebabnya jadi tanya pasiennya pernah riwayat nanti pasangan nggak atau jajan di luar enggak mungkin pasiennya bilang tidak tapi suami yang bukan lagi pasangan jadi itu bisa berisinan kalau orang akses itu pasti demam kadang-kadang itu ada menggigil. Kalau boy pegangannya tuh mereka disini dasar detik dulu kalau absen jangan diledakan dasar detik baru dilihat evaluasi. Kalau memang tidak kompres ya boleh kita masuk realisasi di sisi itu. Ya politik sebagai pengelolaan dari anestesi dari apa DO, CDC, virus ya infeksi pada hati-hati yang DM juga DM itu kalau udah ada luka susah banget sebenarnya sama gitu. Terus kalau herpes genitalis disebabkan oleh hubungan herpes virus hominis gara-gara hubungan seks ya bisa lekori ataupun bisuria artinya ya kalau gagal dikasih antibiotik sama antibitik. Nah ini kondiloma ya bentuknya seperti kembang kubis. Ini adalah jaringan kondiloma yang saya kenal saat saya sekolah. Biasanya kan cuma peringatan seperti ya. Seperti kondiloma terakhirnya kita kotak. Ini bagaimana kamu ngomong? Sebenarnya akhirnya kan harus operasi besar. Jadi ini ceritanya adalah ya seluruh genitalnya eksternal tertutup oleh kondiloma. Saya kondiloma langsung dikasih kok. Ini saya menemukan pasien ini. Ya karena pasien dikonsulkan oleh kulit dengan jari kondiloma. Terus saya tanya kenapa bu ini kurus gitu. Ternyata dia mah tidak bukan itu pasangannya, bukan lagi pasangan apa? Ya, waktu itu laki-laki yang jadi keluar menyebabkan istrinya jadi begini karena dia lihat saya lihat ada apa
kalau udah nemukan begini, misalnya kecil aja deh, kalau di ruang kecil gitu, bu ini ada kayak kecil-kecil di sini misalnya. Ini yang ditanya apakah bisa nanti pasangannya, nggak ada nggak aku, bu penyakit ini hanya bisa disebabkan oleh orang yang mencari pasangan, baru akhirnya dia ngaku. Jadi kadang disitu kan memang khas pasien di ruang kerja itu. Jadi kalau saya dong, mas juga ada mahasiswa swasta, mungkin 3 kali bapak dari sini. Aku juga udah, kita laki-laki yang berbeda. Dia merasa seperti ada kecil di sini. Ya karena sudah melakukan hubungan, saya lihat email sudah tidak ada kan. Kita mulai kesadaran. Dan ini bukan mau lagi yang harus kita pertahankan ya. Jadi saya fix ya enggak, takutnya ada. Kalau di rumah yang begini, mana pagiannya, ada yang dipersiapkan di mana ada. Di sini mereka lagi istirahat. Dia sih nggak kelihatan. Dia bilang, ya sekarang dia sampai ketakutan sekarang baru orang itu nyesel dan ini belakangan dia kita punya orang rumah karena nggak berpikir dari awal. Tapi dia takut terus saya tuh tambah sakit karena keluarga saya yang tambah sakit, saya mau vaksin, saya mau ini, saya mau itu, ya boleh aja silakan. Tapi kan kalau sampai itu kejadiannya kan nggak ujung-ujung jadi kamu. Dia kejadian sekarang nih, umur 17 sudah melakukan hubungan seperti seksual menjadi umurnya di umur 40 tahun. Kalau sekarang pasti dicek hasilnya negatif, kalau misalnya negatif, gejalanya aktif yang aktif. Ya, kalau kita tuh sampai ini mahasiswa dari sini. Yang namanya itu sudah kami dengan nanti. Misalnya bilang, ada lagi yang hamil. Ada pengalaman tuh saya terima kasih saya begitu ya. Kita dibukuli dong. Kita hanya sampai Hippokrates bu, sih ada malaikat nggak bisa kita lakukan hubungan, melakukan aborsi. Karena akhirnya beli obat sendiri di Tokopedia itu dah dengan mudahnya begitu di Inggris lagi. Aku yang beli negara berjalan kita shock. Ya, lihat ini bocah nih, melakukan hubungan yang nggak ada dipikirin dulu. Kan tahu nih, pasti dampaknya itu jadi hamil. Udahlah, ya kasusnya tuh banyak banget. Untuk kasus-kasus kayak gitu ada di mesti hubungan tuh yang cewek ada bisa jadi ini kan. Akhirnya kasus-kasus ini, Allah saya lihat kasus ini adalah Allah membuat itu yang bersama suaminya, istri yang menderita karena HIV positif. Ini kan kita kasih join yang buka yang buang itu kita pergi. Jadi yang membutuhkan adalah jaraknya terlalu lebar ya. Setelah kita buka ini kan jarak terlalu lebar ya. Gimana caranya ini ketemu ini tulang kulit yang bagus itu kan bisa nanti kayak gini. Itu udah pasti. Ya teknik pakai flat kita. Ya, kok rasanya nggak kontrol lagi ya? Kemana? Katanya presiden kita plastik. Rasanya itu benar. HIV rasanya benar-benar sekurus-kurusnya orang. Sama makan gitu. Bagus sebenarnya itu kasus ya kalau dia hidup wah. Tapi ya susah. Golongan spesifik. Ya dari golongan yang dia yang mobilus kalau di komunitas biasanya dia warnanya kuning. Seperti komunitas ya. Gatal seperti terbakar warnanya kanan kuning hijauan. Terus terapinya ya warnanya aktif-aktifnya metro gitu ya. Kalau kaki dia warnanya putih itu gatal, putihnya seperti sama pecah, gampangnya kayak gitu. Tapi kan bukan semua kita mengingat oh warnanya putih kandidat nih. Ya itu dokter tuh punya butuh lab penunjang. Jadi hasil swab itu juga menunjukkan dia di mikroskop oh iya benar ini kandidat. Jadi terapinya pas. Pasien udah berkeliling kemana-mana, hanya mengobati lekor aja. Yang bersama persis tidak sungguh-sungguh dong. Kalau jangan di swab itu belum bagaimana. Jangan cuma main asal kaki, tapi dicari sampai ke akarnya etiologi itu apa lagi. Gitu loh. Yang mau dulu seperti tadi, itu karena
terus dia kayak dikit-dikit gitu dari sel, tapi ini yang dikit. Nah, itu yang salah kaprah nih. Kalau kemudian dikasih apa? Cuci dalam sini, itu kan nggak bisa. Karena orang-orang kemudian sukanya pada yang orang gendut atau suka pakai panty liner, untuk ingat sumber panty liner emang gampang sekali suatu jam, ya nggak bisa. Terus pada Indonesia sendiri, kalau servis aku waktu sebelumnya bisa diukur saya fokus. Kalau kita istiqomah warnanya merah, merah kayak kalau yang kumpulan itu bisa sembuh tanpa bekas atau mereka jadi servis ini sekolahnya itu. Kalau kronis biasanya pada orang-orang yang kakus, ya sekitar orangnya kemerahan, ada servisnya estropion. Terus akan bisa terlihat terus tanah bus berisi kayak pusat kecil-kecil gitu ke arah jalan servis gitu. Bisa terapinya polarisasi atau kompensasi. Kalau di korpus, uterus, kalau ada berarti endometriosis di endometrium. Kalau di ototnya berarti dia metriosis. Kalau di lama itu berarti perimetriosis. Nah endometriumnya itu bahkan di perimetrium itu penyebabnya biasanya di O. Karena dia keluar kalau dia ada infeksi semua biometra ini kita mau operasi pakai biometra kita sondel soalnya kan tanah tapi gambaran USG itu yang bukan gambaran dia bukan gambaran miosis yang bukan kayak isi cairan seperti tanah dan anak juga bisa muncul keluarnya anak nih keluarnya sumbernya dari sini hati-hati CA ya CA adalah korpus atau endometrium. Yang kritis biasanya terjadi pada infeksi postpartum atau salmonellus atau amnesia itu gampangannya dia bisa tubuh ovarian abses atau sistem terinfeksi gitu kadang di tuba dan kemarin tidak banyak dia menyebutnya ada DO atau salmonellus TBC. Nah kalau artritis akut hati-hati bedanya dengan APP ya dia beda tangan juga. Kalau APP itu bisa ada tekan APP pas berdesain ada juga kalau di sana ada hati-hati banyak. Kalau ovarium itu peranan namanya tubuh ovarian abses. Ini bedanya kan bisa APP, OC, ART, kalau ART dan hamil, tes hamil positif. Kalau yang lain kita negatif, jadi bisa bisa terusnya terjadi. Eksatronis, video samping ini menyebabkan pasien itu tidak punya anak, ada infeksi video samping nipis, ya, video ovarian abses, harus jelas ini. Kita sudah hati-hati di samping nipis ini. Terima kasih. Semoga sedikit tapi bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.